Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Salam jumpa lagi dengan saya lewat saluran YouTube ini. Saya berharap saudara-saudara mengalami sukacita, kegembiraan, kesehatan, dan berkat demi berkat yang Tuhan berikan kepada Anda sekeluarga. Topik renungan singkat pagi ini, Maria model beriman kita. Mengapa begitu? Karena setiap tanggal 25 Maret kalender liturgi Gereja Katolik merayakan kabar sukacita 9 bulan persisnya sebelum kita merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya Injil yang diwartakan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 yang diberi judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pertanyaan sederhana saudara-saudara, bila mana Anda mengalami sukacita? Saya yakin jawabannya bisa macam-macam. Bersukacita ketika ikut pesta ulang tahun, pesta kelulusan, pesta kenaikan kelas, pesta nikahan. Bersukacita ketika menerima gaji bulanan, honor, bonus, menerima tunjangan sertifikasi yang luar biasa. Bersukacita karena merasakan atau mengalami keluarga yang kompak, yang guyup, yang saling support, saling pengertian, saling mengampuni, dan berkat demi berkat lain yang Tuhan berikan kepada Anda masing-masing. Saudari-saudara, bersukacita, bergembira ketika keadaan hidup baik, lancar, indah, mempesona, itu biasa. Setiap orang bisa mengalami itu. Yang paling sulit adalah kita bisa bersukacita walau keadaan hidup sulit, penuh kecemasan, penuh ketakutan, seperti saat pandemi COVID-19 ini. Ini yang tidak mudah. Ini bukan soal baperan atau bawa perasaan atau mudi, tetapi soal iman seseorang, soal kepercayaan, soal keyakinan, soal pengalaman akan Allah. Dan salah satu sosok yang mampu bersyukur walaupun berisiko, walaupun berat, itu adalah Santa Maria. Mengapa? Dalam Injil yang diwartakan hari ini dikisahkan malaikat Tuhan diutus untuk mengunjungi seorang gadis, seorang perawan bernama Maria. Dan ketika menerima sapaan dari malaikat Tuhan itu, Maria terkejut dan bertanya dalam hatinya, apa arti perkataan malaikat itu? Dan masih lagi malaikat Tuhan melanjutkan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia harus diberi nama Yesus. Ia akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi, dan seterusnya. Menarik saudara-saudari, walau Maria masih dalam keterkejutan, dalam ketidaktahuan, dalam ketidakpastian apa yang akan terjadi, tetapi jawabannya jelas. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini jawaban, ini respon seorang yang sungguh beriman, seorang yang sungguh percaya kepada Allah dan penyelenggaraannya. Mengapa? Karena hukum Yahudi saat itu, seorang yang mengandung di luar nikah hukumannya rajam.
dilempari batu sampai mampus. Ini resiko kematian yang mesti ditanggung. Tetapi Maria tidak takut dengan itu, hukuman itu, atau apa kata dunia saat itu. Ia memposisikan diri sebagai hamba Allah yang setia, yang pasrah, yang siap untuk berjalan bersama Allah dan penyelenggaranya. Ini baru satu sisi, nanti masih banyak pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bagaimana kedalaman iman Maria. Maka layaklah Maria menjadi figur sosok yang wajib atau perlu kita teladani dalam menghayati iman, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus tentang Maria. Saat kita berada dalam situasi sulit, saat kita menghadapi masalah yang belum ketemu jalan keluarnya, saat kita cemas, saat kita sedih, saat kita takut, saat kita kurang bersukacita, Paus Fransiskus mengajak, pergilah dan mintalah pertolongan kepada Bunda Maria. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Terima kasih.